Damai sejahtera bagi kita semua. Bahan khotbah diambil dari Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 15. Inilah bunyinya. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang-orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Nah, saudara-saudara, kadang kita merasa cemburu, iri, marah terhadap kehidupan orang-orang fasik. Nah, orang-orang fasik, nah itu selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka suka melakukan kebohongan, mereka suka membuat kekacauan, mereka suka menyakiti hati orang. Nah, tetapi, kita juga kadang melihat bagaimana kehidupan mereka. Nah, dalam Mazmur 73 ayat 4 mengatakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah, orang-orang fasik sehat, gemuk, gak ada kesakitan. Nah, kadang kita mikir, waduh enak betul mereka, padahal mereka jalannya itu gak benar, tapi mereka hidup enak, nyaman, tenang. Dan mereka kalau melakukan kesalahan, nah mereka merasa gak bersalah, merasa damai saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita bisa lihat di Mazmur 36 ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, jadi kenapa orang fasik melakukan hal-hal seperti itu? Jawabannya karena mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, Mazmur 37 ayat 1 dan 2 berkata, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati pada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, dari ayat ini kita bisa merenungkan, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Ingat, nah semua yang kita lakukan di dunia ini ada upahnya. Mungkin kita lihat orang-orang fasik, wah mereka hidupnya seperti itu enak. Nah, tapi ingat dalam ayat ini dikatakan mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan. Artinya mereka cepat mati, segera mati. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan itu selalu berjalan di jalan Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bisa lihat di Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, jadi jalan orang-orang benar, jalan anak-anak Tuhan yang pertama, mereka berjalan menurut nasihat. Mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, jadi ingat ya, kalau kita punya masalah, jangan pernah pergi ke sembarangan orang. Kita mau curhat, kita mau kasih tahu masalah kita, lihat orangnya. Kamu boleh curhat mengenai masalahmu, jangan ke sembarangan orang, tapi carilah hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan akan memberikan solusi yang benar, solusi yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian jalan orang benar yang kedua, mereka
tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kalau kamu tahu, nah itu kumpulan orang berdosa, jangan pernah kamu berdiri di situ. Jangan pernah kamu dekat di situ. Kamu tahu, misalnya di daerahmu itu ada narkoba, pemakai narkoba, jangan kamu ikut di dalamnya. Jangan kamu berkumpul bersama mereka. Kalau kamu tahu itu pencuri, jangan kamu bergabung di situ. Kenapa? Kamu pasti akan ditariknya. Nah, kemudian yang ketiga, jalan orang benar yang ketiga, mereka tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh itu orang yang suka mengatai orang, suka bergosip. Nah, kalau kita tahu ada kumpulan orang yang suka bergosip, menceritakan orang, nah lebih bagus kita menghindar. Nah, kenapa? Kalau kita tetap di situ, nah kita akan ikut dalam kumpulan pencemooh tadi. Kita akan terseret ke dalamnya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang benar, kita harus berjalan di jalan Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, supaya apa? Supaya ada damai sejahtera di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya ada hadirat Tuhan di dalam diri kita. Nah, mari saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita berjalan di jalan Tuhan. Agar apa? Agar hadirat Tuhan ada dalam diri kita. Amin.